Ayat hari ini adalah Markus 4, ayat 10 sampai 12. Mari kita baca bersama. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya, sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Amin. Pada pagi ini, saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul Rahasia dan Perumpamaan. Bacaan kita hari ini membahas teologi yang paling inti dan sangat penting dalam Injil Markus. Itu adalah tema teologis yang disebut rahasia mesianik. Saya pernah menyebutkan ini sebelumnya. Injil Markus menjelaskan siapa Yesus, yaitu Kristologi, dengan cara yang disebut rahasia mesianik. Rahasia pada dasarnya adalah cara untuk menyembunyikan. Rahasia bukanlah cara untuk menyingkapkan, melainkan cara untuk menyembunyikan. Tetapi Markus justru menggunakan rahasia ini sebagai cara untuk menyingkapkan. Mengapa demikian? Karena keberadaan Yesus sangatlah istimewa. Yesus adalah anak Allah, yaitu Allah. Jelas Yesus adalah Allah. Tetapi jika Yesus mengatakan pada orang-orang apa adanya, jika Yesus sendiri mengatakan, "Aku adalah anak Allah, aku adalah Allah," mungkin semua orang akan menutup telinga mereka. Semua orang akan menuduhnya melakukan penghujatan dan menolak serta meninggalkannya. Ia tidak bisa secara langsung mengatakan siapa dirinya. Tetapi ketika orang-orang hidup bersama Yesus, mereka mulai berpikir, ternyata dia adalah Allah. Dan ketika mereka memikirkan secara keseluruhan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus, firman-firman yang diucapkannya, mereka harus berpikir, ternyata dia benar-benar Allah. Oleh karena itu, Yesus harus diungkapkan secara hati-hati. Untuk itu, metode rahasia atau perumpamaan digunakan. Bagi Yesus, rahasia bukanlah cara untuk menyembunyikan, melainkan cara untuk menyingkapkan tanpa kesalahpahaman. Bacaan hari ini adalah tentang perumpamaan. Perumpamaan juga merupakan salah satu cara untuk menyingkapkan sambil menyembunyikan. Kemarin, kita telah merenungkan kisah perumpamaan tentang seorang penabur. Besok, kita akan merenungkan kisah di mana Yesus sendiri menjelaskan perumpamaan itu kepada para muridnya dalam wujud tanah. Hari ini adalah adegan di mana Yesus berbicara dengan para muridnya sebelum ia menjelaskan perumpamaan itu. Dan di sini terungkap kisah tentang perumpamaan secara keseluruhan. Mari kita membaca bersama-sama firman dalam bacaan kita hari ini. Ayat 11 dan 12. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya, sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Amin. Di sini, kata rahasia muncul. Ungkapan rahasia kerajaan Allah muncul. Ia berkata, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan." Kata perumpamaan dalam bahasa Yunani adalah parabolo. Para berarti di samping, dan balein berarti melempar. Jadi ini mengandung makna melempar ke samping, bukan langsung ke arah sasaran. Jadi ini bukan ungkapan langsung, melainkan ungkapan tidak langsung, yang mengandung arti perumpamaan. Dengan kata lain, ini juga bisa diartikan sebagai teka-teki. Dalam firman ini, kamu dan orang-orang luar dibedakan. Kamu adalah orang-orang yang berpusat pada 12 murid, jadi kepada para murid. Ia menjelaskan rahasia kerajaan Allah, dan kepada orang-orang luar, ia berbicara dalam rahasia, sehingga rahasia itu tetap menjadi teka-teki. Ini adalah bagian yang bisa ditafsirkan seperti itu. Awalnya, perumpamaan bagi kita adalah sebuah sarana sastra untuk menjelaskan sesuatu dengan baik. Ini adalah metode untuk menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui dengan baik, dengan membawa sesuatu yang sudah diketahui untuk menjelaskannya sebagai perumpamaan. Misalnya, ketika menjelaskan gajah kepada seseorang yang belum pernah melihatnya, kita memberitahunya, gajah adalah hewan yang besarnya seperti rumah. Lalu kita berkata, belalainya panjang seperti ular. Sambil berkata, telinganya lebar seperti kipas, kita menjelaskan gajah melalui perumpamaan. Namun, dalam bacaan hari ini, Yesus menggunakan perumpamaan dengan cara yang sebaliknya. Yesus menggunakan metode perumpamaan untuk menyingkapkan informasi secara terbatas dan rahasia. Artinya, ia berbicara dalam perumpamaan untuk menyembunyikannya dari sebagian orang dan menyingkapkannya dengan baik kepada sebagian lainnya. Di depan umum, ia hanya berbicara dalam perumpamaan. Dan ketika bersama para murid, ia menjaga rahasia dengan menjelaskan perumpamaan itu.
Bagaimana perasaan Anda melihat caranya menyembunyikan seperti ini? Tidakkah terasa sedikit aneh? Itulah mengapa bacaan hari ini adalah salah satu bacaan yang paling sulit ditafsirkan dalam seluruh Injil Markus. Ini karena Yesus seharusnya memperkenalkan dirinya secara luas, tetapi ia seolah-olah membedakan antara orang dalam dan orang luar. Kesan yang didapat adalah seolah-olah ia hanya memberitahu orang dalam dan tidak mau memberitahu orang luar. Kesan seperti ini kita dapatkan dalam perkataan Yesus di dalam bacaan hari ini. Mengapa Yesus melakukan itu? Mengapa Yesus membedakan antara orang luar dan orang dalam? Alasan Yesus melakukan ini, seperti yang baru saja saya katakan, adalah untuk memberitakan dengan baik. Untuk memberitakan tanpa kesalahpahaman. Orang-orang memiliki kecenderungan untuk menafsirkan sesuka hati mereka. Meskipun Yesus mengatakan A, pasti ada orang yang mendengarnya sebagai B. Ada juga orang yang bersikeras bahwa Yesus mengatakan D, padahal ia mengatakan C. Ada orang-orang yang menghakimi khotbah dengan berbagai macam cara. Firman Tuhan bukan untuk dihakimi, melainkan untuk didengarkan dan ditaati. Yesus harus dikenal dengan baik, dan orang-orang yang mengenalnya dengan baik, itulah yang harus menyampaikannya agar dapat disampaikan tanpa kesalahpahaman. Jika tidak, jika orang-orang yang tidak mengenal Yesus dengan baik, hanya mendengar sepintas lalu berkeliling memberitakan, kira-kira Yesus itu seperti ini, hal itu justru menjadi batu sandungan dalam memahami Yesus. Oleh karena itu, tujuannya adalah agar orang dalam dapat menjelaskannya dengan baik, sehingga mereka dapat menyampaikan Yesus dengan baik. Dan bagi orang luar, dibuat sedikit membingungkan agar mereka berhati-hati dalam menyampaikan tentang Yesus. Meskipun demikian, ayat 12 tidak mudah dipahami. Yesus menyatakan kepada orang-orang luar, sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, dan bahkan supaya mereka jangan mendapat ampun. Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Ia datang ke dunia ini untuk pengampunan dosa kita. Namun ia mengatakan bahwa ia akan membuat mereka tidak mendapatkan pengampunan dosa. Jadi bagaimana kita harus memahami perkataan Yesus ini? Terasa seolah-olah Yesus memberikan kesempatan untuk mengerti dan mendapatkan pengampunan dosa kepada orang-orang yang dekat dengannya, dan merampas kesempatan itu dari orang-orang luar, seolah-olah ia membeda-bedakan. Namun, yang penting adalah bagaimana keadaan orang-orang itu. Apakah Yesus tidak mengatakan apapun kepada mereka? Sama sekali tidak. Kepada orang banyak, yaitu bukan hanya kepada para murid, tetapi juga kepada kerumunan yang ia sebut sebagai orang-orang luar, ia telah memberitakan firman perumpamaan. Firman yang ada sebelum bacaan hari ini telah Yesus beritakan di hadapan orang banyak. Yang penting adalah ia tidak memberitakan hanya kepada sebagian orang dan diam kepada sebagian lainnya. Melainkan ia telah memberitakan firman secara adil kepada semua orang. Jadi, kesempatan untuk mendengar telah diberikan kepada semua orang dan kesempatan untuk melihat juga telah diberikan kepada semua orang. Oleh karena itu, Yesus tidak punya niat untuk sengaja membeda-bedakan. Yesus tidak membeda-bedakan, tetapi hati orang-orang sudah terpecah. Ada mereka yang datang kepada Yesus ketika ia sendirian untuk mendengar makna firman lebih dalam, dan ada mereka yang, meskipun telah mendengar firman perumpamaan yang sulit dipahami itu, tidak memberikan reaksi apapun atau bahkan memiliki penolakan terhadap Yesus. Poin terpenting dalam memahami bacaan hari ini adalah bahwa bukan Yesus yang membeda-bedakan, melainkan orang-orang itu sendiri yang sudah menunjukkan reaksi yang berbeda, reaksi yang bertolak belakang, Yesaf, setelah mendengar firman. Penyebab terpisahnya para murid dan orang-orang luar bukanlah karena Yesus memperlihatkan kepada sebagian orang dan tidak memperlihatkan kepada sebagian lainnya. Juga bukan karena ia memperdengarkan kepada sebagian orang dan tidak memperdengarkan kepada sebagian lainnya, sehingga mereka dibedakan. Ia memperdengarkan kepada semua orang. Tetapi ada sikap acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap firman. Ia memperlihatkan tanpa membeda-bedakan. Tetapi ada reaksi yang penuh penolakan terhadap firman. Kita dapat melihat bahwa reaksi yang salah terhadap firman inilah yang telah memisahkan mereka menjadi orang-orang luar dan orang-orang yang datang kepada Yesus karena merindukan firman. Orang-orang luar itu sudah berada dalam situasi di mana sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Keadaan mereka sudah sangat sulit dan jauh dari standar untuk mendapatkan pengampunan dosa. Sikap mereka dalam menghadapi firman sudah berada di posisi yang kurang. Ini adalah hal yang penting. Jemaat yang terkasih,
Para murid dan orang-orang luar sudah terpisah karena sikap dan pendirian mereka terhadap firman. Kepada orang-orang yang berusaha untuk lebih mengenal firman Tuhan dengan hati yang taat, Tuhan kita memberikan kesempatan yang lebih berlimpah untuk melihat dan mengerti, serta mendengar dan memahami. Namun, kepada orang-orang sombong yang sama sekali tidak memiliki niat untuk taat pada firman Tuhan, orang-orang yang hanya terpaku pada prasangka dan praduga mereka sendiri, Tuhan kita membiarkan mereka tetap berada dalam keadaan melihat, tetapi tidak menanggap, mendengar, tetapi tidak mengerti. Sikap terhadap firman adalah segalanya dalam iman. Mengatakan bahwa sikap terhadap firman adalah segalanya dalam iman, sama sekali tidak berlebihan, dan tidak melampaui batas. Ketika kita membaca firman yang tertulis, kita harus menerimanya dengan sikap yang lembut sebagai firman yang diberikan kepada kita. Dan kepada orang-orang yang menunjukkan reaksi taat pada firman Tuhan, setiap kali mendengar firman yang diberitakan dalam ibadah, Tuhan akan menyingkapkan rahasia kerajaan Allah sepenuhnya kepada mereka. Ini berarti, Ia akan membawa mereka masuk lebih dalam ke dalam kerajaan Allah. Saya ingin Anda semua merenungkan dan memeriksa sikap Anda terhadap firman. Apakah Anda membedakan antara firman yang tidak ingin Anda dengar dan firman yang enak didengar? Ini adalah sikap yang paling tidak baik dalam menghadapi firman Tuhan. Seharusnya kita berada di bawah firman, dan karena itu kita hanya perlu taat pada firman Tuhan. Kita seharusnya berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Tetapi terkadang kita berada di posisi menghakimi firman, dan menilai firman dengan memilahnya sebagai firman yang enak didengar, atau firman yang tidak ingin kita dengar. Kiranya kita semua menjadi jemaat yang hidup dalam ketaatan penuh pada firman Tuhan, dengan menanamkan dan mengingat dalam hati sikap bahwa firman yang tidak ingin kita dengar pun adalah firman Tuhan yang harus ditaati. Dan bahwa tidak ada firman yang enak didengar secara terpisah, melainkan hanya ada firman Tuhan yang harus kita dengar dan taati. Dalam nama Tuhan, saya memberkati Anda semua.